03, kamu terlalu jahat. Itu namanya baru pukulan. Caps. Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal di kecamatan, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dilansir dari kompas.com, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menepis tudingan mereka tidak maksimal memenangkan RK Suswono dalam Pilkada Jakarta. Menurut Jazilul Fawaid di sini mengatakan partainya telah bekerja keras, bahkan seluruh struktur termasuk anggota DPRD DKI Jakarta dari PKB sudah mengerahkan upaya maksimal. Teman-teman bekerja akan mengeluarkan uang. Kalau yang dijual tidak laku, apa mau dikata, ungkap Jazilul dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta. Menurut Jazilul Fawaid di sini selaku Wakil Ketua Umum dari PKB menegaskan bahwasanya PKB sudah bekerja semaksimal mungkin teman-teman, dan bahkan dari pihak partai pun sudah mengeluarkan biaya, juga ikut mengeluarkan modal, tapi yang dipasarkan atau yang dijual tidak laku, apa mau dikata, begitu pungkasnya. Seluruh anggota DPRD Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja. Tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada. Pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga. Kalau yang dijual tidak laku mau apa, meskipun bekerja secara kuat gitu. Jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja. Teman-teman itu bekerja bahkan keluar uang. Yang jelas semua yang sudah bekerja di DKI nanti ada ujung pengumuman resminya. Jangan sampai juga siapapun yang menang ada gangguan kepada siapapun. Tapi walaupun Ridwan Kamil 99% kalah di Jakarta, tapi di sini Ridwan Kamil masih yakin akan ada 2 putaran teman-teman, dan mengajak seluruh relawannya agar tetap semangat untuk menuju putaran kedua. Untuk para relawan tim Ridho yang masih terus mengawal di kecamatan, tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Mudah-mudahan kita masuk ke putaran kedua. Tetap semangat. Dan Jazilul Fawaid di sini juga mengungkapkan teman-teman perbedaan antara pemilu legislatif dan pilkada. Ia menekankan faktor figur kandidat sangat menentukan dalam pilkada. Sesuatu yang menurutnya menjadi tantangan besar dalam memenangkan RK Suswono. Betul juga ya teman-teman, faktor figur itu sangatlah menentukan ya teman-teman, karena menurut survei elektabilitas Ridwan Kamil ini yang tinggi di Jawa Barat, bukan di Jakarta, tapi Ridwan Kamil ini memaksakan untuk maju di Jakarta. Seandainya Ridwan Kamil ini maju di Jawa Barat, kemungkinan besar bisa menang dalam pemilihan pilkada, tapi beliau malah memaksakan untuk maju di Jakarta. Menurut netizen di sini memberi komentar bahwasanya secara tidak langsung pernyataan tersebut mempermalukan Ridwan Kamil ya teman-teman. Padahal memang benar ya, elektabilitasnya Ridwan Kamil itu paling tinggi di Jawa Barat, bukan di Jakarta, tapi masih maksa untuk maju di Jakarta. Jadi stop saling menyalahkan satu sama lain ya. Saya setuju dengan Pak Jazilul Fawaid. Orang udah nggak laku, apa lagi? Kita udah promosikan, dijual nggak laku, ya sudah. Udah di-endorse presiden, udah di-endorse mantan presiden, udah di-endorse artis-artis, masih nyungsep juga. Ya, belum lagi blunder-blundernya, nggak belajar dari Pak Suswono itu. Dilakukan lagi dengan arogan oleh Kang Emil, ya sudah. Kalian makanlah hasilnya hari ini. Dan stop
bernyanyi 2 putaran. Sakit telinga saya ngedengarnya ini. Ya, sudahlah Kang Emil, ya. Berilah selamat kepada Mas Pram, apa susahnya? Berilah selamat kepada Mas Pram, ya, seperti Bang Dharma juga sudah memberikan selamat. Ya enggak? Jadi sudahilah. Cukup sudah, ya. Oke? Salam 1 putaran. Menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Sebenarnya kita berharap real count-nya nanti akan terjadi perubahan, terutama di Jakarta syukur-syukur bisa ada 2 putaran ya. Kalau 2 putaran mungkin kita akan punya peluang lagi untuk bisa menyusun kekuatan dan berpeluang untuk menang di putaran kedua. Undang-undang pilkada terbaru hanya Jakarta saja yang punya kesempatan untuk 2 putaran. Sementara pilkada di daerah-daerah lain itu tidak ada 2 putaran. Jadi siapa yang paling tertinggi, angkanya, jumlahnya itu yang menang. Sementara di Jakarta kalau tidak mencapai 50% plus 1 maka harus ada 2 putaran. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menghitung 50% plus 1? Yang harus diketahui teman-teman, bahwa 50% itu adalah jumlah persen, sementara 1 itu 1 suara. Jadi bukan 51%, tapi 50% dari jumlah plus 1 suara. Maka ia disebut sebagai pemenang. Bukan 1 ini adalah 1% ya, tapi 1 ini adalah 1 suara. Kalau ada 50,0001%, nah itu pasti menang. Karena itu sudah melebihi 1 suara. Maka yang dihitung adalah 50% tambah 1 suara. Oke? Jadi kalau di Jakarta misalnya sekarang ini ya, ada 50, berapa sekian persen, itu sudah disebut menang. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta padahal Bapak sudah ke Jakarta. Pak RK kalah Pak, padahal Bapak sudah ke Jakarta. Hartawan bisa aja. Emang kalau Pak Jokowi udah ke Jakarta harus menang gitu RK? Ya enggak lah, tetap pilihan rakyat Jakarta, masyarakat Jakarta. Ya juga sih sebenarnya 12 partai yang dukung sama 1 partai. Kok bisa RK kalah? Kok bisa Pram menang? Ada apa ya? Ini membuktikan partai banyak, partai gendut tidak menjamin bahwa rakyatnya memilih mengikuti partai. Hatur nuhun Abah sudah menangin Pram Rano. Nah, oke teman-teman semua, selain dari pernyataan netizen, di sini ada juga komentar daripada Bung Refli Harun yang mengatakan pasangan Pramono Rano itu tidak sampai 50% plus 1. Sehingga dari pihak Ridwan Kamil sudah ada pernyataan untuk maju ke putaran kedua ya teman-teman. Dan mengeluarkan senjata-senjata yang kemungkinan besar sebelumnya sudah dipersiapkan oleh pihak Ridwan Kamil. Dan mereka menyatakan telah menemukan surat suara yang sudah tercoblos duluan katanya teman-teman. Dan menurut Bung Refli Harun itu sudah bisa jadi alasan agar pilkada bisa putaran kedua. Pasangan Prano itu tidak sampai 50% plus 1 sehingga sah untuk diadakan putaran kedua. Dan kelihatan sudah mulai ada nih senjata-senjata yang mulai dikeluarkan, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa mereka menemukan surat suara yang sudah dicoblos duluan. Nah, itu udah jadi alasan ya, udah jadi kode. Padahal dalam konteks seperti ini bisa saja kemudian kejahatan tidak dilakukan lawan tapi dilakukan sendiri untuk memancing kalau seandainya terjadi apa-apa ya. Jadi kalau kita menggunakan watak jahat dan kemudian hasil survei tidak menguntungkan, bisa saja kita siap-siap untuk membakar lapak pemilu dan kemudian ada alasan untuk mempermasalahkannya. Tapi walau alam ya, karena ini kan sebuah hipotesa saja ya, bukan sebuah fakta yang terverifikasi dengan baik. Sobat era sekalian, ini ya, oke.
Ini judulnya adalah mereka menemukan yang namanya ini ya, tim pemenangan Ridho temukan dugaan surat suara tercoblos untuk paslon Pramono Rano. Mulai ya. Karena menang tipis tadi ya. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ke Mahkamah Konstitusi kecuali ada perintah dari pusat kekuasaan. Tapi saudara sekalian, di Jakarta itu saya sebenarnya separuhnya pernah meramalkan begini. Barangkali baik Prabowo maupun Jokowi tidak terlalu apa ya istilahnya, bisa jadi tidak terlalu ngotot untuk memenangkan Ridwan Kamil atau Pramono. Kok bisa begitu? Sederhana. Soal kedekatan Ridwan Kamil dan Pramono. Jangan lupa, kalau kita bicara tentang Prabowo Subianto dan Jokowi, itu Pramono Anung adalah sekretaris kabinet 1,5 periode, dan paling tidak 5 tahun terakhir dia bergabung dalam satu kabinet yang sama dengan Prabowo Subianto, dan dia juga adalah sekretaris kabinet Jokowi selama 1,5 periode. Jadi sebenarnya dari sisi personal relationship nggak ada masalah, saya bilang. Bahkan kalau kita lihat, Ridwan Kamil tidak memiliki sejarah kedekatan yang luar biasa dengan Prabowo misalnya. Tidak ada satu momen di mana Ridwan Kamil kemudian dekat, kemudian di endorse secara langsung oleh Prabowo Subianto. Tetapi orang akan tanyakan, tapi kan Prabowo yang menarik Ridwan Kamil ke Jakarta. Yes, jawabannya. Tetapi kalau kita analisis secara post factum ya, bukan karena dia ingin membuat Ridwan Kamil menang di Jakarta, no kalau menurut saya. Tetapi dia menginginkan portofolio gubernur itu untuk Deddy Mulyadi yang notabene adalah kader Gerindra. Sehingga Deddy Mulyadi hanya bisa menang kalau Ridwan Kamil tidak ikut kontestasi. Itu persoalannya. Tapi nggak mungkin kan disingkirkan begitu saja. Maka yang paling elegan adalah ditarik ke Jakarta. Tetapi Ridwan Kamil sadar peluang terbesarnya adalah di Jawa Barat. Dan dia pede ke Jakarta kalau Anies tidak ikut. Maka skenario itu jalan, Anies tidak ikut. Tapi dia lupa, ternyata dia faktor negatif dari pasangan tersebut. Ditambah PKS. Jadi kalau kita lihat misalnya dari exit poll misalnya ya, itu partai-partai pendukung itu tidak solid. Pendukung PKS di bawah terpecah. Faktor pemecahnya adalah perilaku PKS yang meninggalkan Anies Baswedan, dan kemudian Anies datang ke Pramono Rano, mengendorse Pramono Rano, sehingga anak-anak ABA yang notabene pendukung PKS misalnya, itu dua kemungkinan, memilih Prano atau golput. Ya, frankly speaking, saya misalnya anak ABA dalam tanda kutip ya, walaupun saya tidak anak-anak banget karena bandel-bandel juga misalnya. Dan saya pemilih PKS, tapi saya tidak memilih Ridwan Kamil Suswono. Ya, one thing for sure. Nah, itu menunjukkan memang ada rasionalitas di situ. Orang tidak suka dengan yang namanya ketidakadilan. Karena apa yang dilakukan RK itu tidak adil, jahat dalam kacamata politik. Tetapi ketika dia di Jakarta dan ternyata dia tidak mampu untuk memenangkan kontestasi secara mudah, maka di situ mungkin dia akan menyesal. Dan lebih menyesal lagi karena tiba-tiba di tengah jalan pada tanggal 20 Agustus, ya persis kira-kira 1 pekan saja sebelum pendaftaran calon, MK mengeluarkan putusan bahwa membatalkan ketentuan ambang batas yang 20% kursi dan 25% suara. MK mengatakan wilayah seperti DKI mengikuti kandidasi calon independen. Nah, untuk wilayah seperti DKI cukup 7,5%. Dengan 7,5% tersebut, PDIP bisa standing alone. Itulah yang menyebabkan kemudian akhirnya Ridwan Kamil tidak siap untuk bertarung. Karena mental dia hanya siap bertarung dengan kotak kosong
atau bertarung dengan calon independen yang tidak terkenal seperti Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Awalnya kotak kosong, tapi tiba-tiba ketika anak-anak Abah mengatakan gercos, golput dan lain sebagainya, rupanya khawatir juga dengan kotak kosong. Maka dalam tanda kutip tiba-tiba ada pasangan yang sebelumnya sudah mati dihidupkan lagi, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dengan segala kontroversi pengumpulan KTP yang dianggap tanpa seizin pemilik KTP. Bahkan KTP anak Abah, benar-benar anak Abah, anak kandung dari Anies Baswedan, itu digunakan, yang rasanya tidak mungkin anak Abah itu mendukung pasangan lain selain Abahnya sendiri di Pilkada DKI. Jadi sahabat sekalian, whatever it is, yang kita akan tunggu adalah apakah ada upaya untuk melakukan rekayasa agar kemenangan itu tidak sampai 50% instead of membawa kasus ini ke MK. Dilansir dari Tempo, tim Ridwan Kamil Suswono yakin Pilkada Jakarta 2 putaran. Jubir Pramono Anung dan Rano Karno kami hargai. Juru bicara tim pemenangan Pramono Anung Rano Karno, Iwan Tarigan, menghormati kubu Ridwan Kamil Suswono yang terkesan kekeh pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta berlangsung dengan 2 putaran. Meski begitu, Iwan tetap meyakini Pilkada 2 putaran tidak akan terjadi karena hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei menyatakan Pramono Rano Karno menang 1 putaran. Kami menghormati harapan tim 01 agar Pilkada Jakarta 2 putaran. Minimal kalau itu terjadi masih ada harapan buat mereka menang, kata Iwan saat dihubungi Tempo, Senin 2 Desember 2024. Iwan percaya diri pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Menurut dia, perolehan suara yang didapat pasangan tersebut sudah memenuhi syarat 1 putaran karena mendapat lebih dari 50% plus 1 suara. Berdasarkan fakta-fakta, mayoritas lembaga survei menunjukkan kemenangan 03 melebihi 50% plus 1. Hasil rekap pleno C1 sudah diunggah ke situs KPU yang menunjukkan kemenangan sebesar 50,07%, kata Iwan yang dulu berada di barisan Anies Baswedan saat Pilpres 2024. Iwan pun meminta tim Ridwan Kamil Suswono memantau dan menghitung perolehan hasil C1 dari tempat pemungutan suara terbaru. Tujuannya untuk mengetahui kondisi pilkada yang diperkirakan hanya berlangsung dalam 1 putaran saja. Begitulah pertandingan teman-teman, ada yang kalah dan ada juga yang menang. Yang menang merayakan dan yang kalah pun bercerita. Jadi dalam demokrasi itu harus begini ya teman-teman. Yang menang itu mempertahankan dan mencari bukti-bukti kecurangan walaupun itu tidak ada ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.